Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang disucikan oleh seluruh umat Islam. Di bulan yang penuh rahmat dan berkah ini, seluruh umat Islam sangat dianjurkan bisa senantiasa meningkatkan ibadah dan melakukan amal kebaikan. Menyambut bulan yang mulia ini, umat Islam pun bersama-sama dan bersukacita yang banyak ditunjukkan dengan menggelar sejumlah kegiatan keagamaan. Umat Islam di seluruh tanah air biasanya menyambut bulan Ramadan dengan kearifan dan tradisi mereka masing-masing, seperti yang ditunjukkan oleh warga Kota Palu dan sekitarnya. Dengan tradisinya, warga di Tanah Kaili ini juga melaksanakan sejumlah kegiatan keagamaan wajib maupun sunnah. Dari saat menyambut datangnya Ramadan hingga kegiatan-kegiatan untuk mengisi selama Ramadan, bulan yang selalu dinanti-nantikan setiap tahun oleh umat muslim. Umat Islam apabila kedatangan Ramadan banyak yang dilakukan. Berkaitan dengan budaya, dengan tradisi yang berhubungan dengan agama dan tidak bertentangan. Ini sejak turun-temurun orang tua kita dulu. Apabila Ramadan telah datang, maka beberapa tradisi yang dilakukan karena ini berhubungan dengan hadis Nabi. Nabi menyatakan salah satu sabda beliau, "Man fariha bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa bergembira dengan niat istiqomah melaksanakan berbagai ibadah Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad tubuhnya ini disentuh oleh api neraka. Baru bergembira saja, maka Allah mengharamkan disentuh oleh neraka. Jadi rangkaian yang bergembira itulah muncul berbagai budaya-budaya yang berkaitan dengan agama. Misalnya, tradisi dulu ini, kalau sudah datang Ramadan, maka masyarakat secara seksama musyawarah mengadakan obor, poindo hai, yai poindo, dengan nomoni, dengan bunyi-bunyi. Ini luar biasa ini, menyambut. Salah satu rangkaian daripada bergembira tadi. Pawai obor menjadi kegiatan awal untuk menyambut bulan suci Ramadan di Kota Palu, pusat kota pemerintahan Sulawesi Tengah yang dijuluki Tanah Kaili. Bukan hanya kalangan remaja, anak-anak hingga mereka orang tua, bahkan lansia, ikut beramai-ramai menggelar kegiatan keagamaan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan penuh pengampunan. Begitu mendalamnya pesan moral yang tersimpan dalam kegiatan keagamaan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang selalu dirindukan oleh seluruh umat muslim dimanapun mereka berada. Dengan mengelilingi jalan-jalan strategis di Kota Palu sambil membawa obor yang menyala, masyarakat Kota Palu memaknai pawai obor sebagai simbol kebersamaan.
bukan hanya untuk membangun tali silaturahmi ataupun rasa kebersamaan, sambil terus mengumandangkan keagungan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pawai obor ini juga menjadi media bagi umat muslim dalam menumbuhkan semangat keislaman. Iringan musik yang bernuansa Islami dalam pawai obor juga menambah suasana religius dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. هلوني على صبري هلوني على جبري ما صبر سنين منك منك يا عسل دائم منك يا عسل Kegiatan pawai obor untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan juga dinilai merupakan salah satu bentuk syiar Islam maupun ungkapan rasa syukur atas nikmat Islam. Bukan hanya pawai obor, untuk menyambut bulan suci Ramadan, masyarakat Kota Palu juga mempunyai tradisi ziarah kubur. Ziarah kubur adalah salah satu tradisi yang dilakukan umat muslim menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Tradisi ini bertujuan untuk membersihkan dan merawat makam keluarga. Begitu luasnya makna yang diambil dari ziarah kubur yang selalu dilakukan oleh sebagian umat muslim di tanah air, termasuk di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Selain menjadi sarana untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada keluarga maupun sanak saudara yang telah meninggal dunia, dari ziarah kubur ini juga memiliki pesan moral maupun pesan religius yang sangat mendalam. Jika manusia sebagai salah satu makhluk yang bernyawa diingatkan pada satu kematian dan kehidupan di akhirat kelak. Lain tradisi yang kita agama. Sebagian besar membersihkan kubur, makam-makam, dibersihkan semua. Dimaknai bahwa semua arwah-arwah juga itu bergembira datangnya Ramadan. Juga dengan kaitan agama juga. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Mereka ingat juga arwah itu. Sehingga mereka berebutan untuk membersihkan kubur tadi. Bagi sebagian masyarakat, dari ziarah kubur biasanya dirangkaikan dengan pembacaan doa seperti yang dilakukan oleh suku Kaili, yakni tradisi balabe yang dimaksudkan guna mengirimkan doa-doa untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Bagi mereka, tradisi balabe yang dilakukan secara turun-temurun yang dimaknai untuk keselamatan adalah bentuk ucapan syukur dan permohonan doa kepada Tuhan agar bulan Ramadan diberikan keselamatan dan keberkahan hingga memasuki kembali Ramadan di tahun selanjutnya. Dalam proses balabe, disiapkan talan besar yang berisi makanan oleh suku Kaili, biasa disebut baki. Makanan yang biasa disiapkan untuk doa keselamatan di talan besar terdiri dari pai pulu atau pulut, pisang satu sisir,
kue cucur atau kue manis, air putih 1 gelas, dan makanan berat. Pada umumnya, suku Kaili mengundang imam untuk membacakan doa keselamatan. Beberapa tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kota Palu di tanah Kaili untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan diharapkan akan menjadi satu spirit religius dalam melaksanakan rangkaian ibadah selama Ramadan, wajib maupun ibadah sunnah. أشهد أن لا إله إلا الله. Sholat taraweh selalu memberikan warna dan kesan religius tersendiri setiap memasuki Ramadan. Meski tidak diwajibkan, namun taraweh adalah salah satu amalan atau sholat sunnah baik untuk laki-laki maupun perempuan yang sangat dianjurkan di setiap Ramadan. Karena taraweh termasuk amalan sunnah muakkad. Meskipun bisa dilakukan sendiri di rumah, sebagian besar masyarakat di Kota Palu dan sekitarnya melaksanakan amalan ibadah sholat sunnah taraweh yang dilaksanakan setelah ibadah wajib sholat isya selama Ramadan. Memilih secara berjamaah di masjid-masjid ataupun tempat lainnya yang bisa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lebih memilih melaksanakan ibadah sunnah sholat taraweh di masjid-masjid yang dilaksanakan umat muslim Kota Palu dan sekitarnya adalah salah satu wujud amalan untuk senantiasa memakmurkan masjid, satu ibadah yang sangat dianjurkan terlebih saat bulan suci Ramadan. Tidak sedikit umat muslim yang menjalankan amalan-amalan maupun ibadah, baik wajib maupun sunnah seolah tidak mengenal waktu. Seperti yang dianjurkan selama bulan Ramadan untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Karena di bulan istimewa ini dijanjikan kalau pahala akan dilipat gandakan. Selain melaksanakan puasa, salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib atau fardu ain bagi umat muslim yang memenuhi syarat. Selama Ramadan, umat muslim dianjurkan untuk sebanyak mungkin bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai pahala, dari terbitnya fajar hingga kembali matahari terbenam. Seperti terus memakmurkan masjid yang bisa diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan dalam upaya meningkatkan iman dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Seperti saat umat muslim menunggu waktu sholat subuh dan sesaat setelah menjalankan ibadah wajib sholat subuh maupun saat menunggu ibadah wajib sholat zuhur. Biasanya mereka mengisi dengan membaca ayat suci Al-Quran ataupun kegiatan lain seperti zikir.
Kegiatan keagamaan pada siang hari saat mereka menjalankan ibadah puasa juga nampak saat jeda waktu antara sholat zuhur dan sholat asar. Saat inilah banyak umat muslim yang tetap bertahan di masjid dengan mengisi kegiatan-kegiatan rohani seperti berzikir, baca Al-Quran, mendengarkan ceramah dan sejenisnya maupun kegiatan keagamaan lain dalam upaya memperdalam kajian-kajian Islam. Mengisi waktu selama menjalankan ibadah puasa Ramadan dari subuh menjelang hingga menanti waktu berbuka puasa menjadi amalan yang diharapkan bisa bernilai pahala. Menjadi kegiatan rutin sebagian besar umat muslim di kota Palu dan sekitarnya selama bulan Ramadan. Tidak kecuali mereka para penyedia jajanan untuk kelengkapan berbuka puasa. Keberadaan mereka, para pedagang muslim di sejumlah titik jalan pusat kota Palu, menjadi pemandangan tersendiri. Usaha kecil menengah mikro, UMKM seolah menjamur setiap Ramadan tiba. Berbagai jenis takjil untuk berbuka puasa dapat dengan mudah diperoleh dari mereka yang siap menawarkan dagangannya dari sore hingga menjelang senja. Serta aneka jenis minuman, jajanan khas kota Palu, dan berbagai jenis lauk pauk. Religi yang dilaksanakan oleh masyarakat Kaili atau kota Palu, Sulawesi Tengah pada umumnya ini tidak bertentangan dengan syariat, tapi berjalan bersama-sama dengan agama yang tujuannya adalah ridhonya Allah, keberkahan, rahmat, petunjuk, dan pertolongan dari Allah SWT. Nah, itulah yang kaitan dengan tradisi, doa, bakar-bakar, menyiapkan lampu, obor dan sebagainya, menyiram kubur, membersihkan kubur, kemudian baca doa-doa dengan kue-kuenya. Ini bertujuan tidak lain, salah satu pendekatan secara emosional dan spiritual untuk seorang hamba kepada Allah SWT, sehingga apa yang dilakukan itu mendapat berkah. Sebab begini, yang berhubungan dengan ibadah adalah ridhonya Allah. Yang berhubungan dengan keduniaan atau harta adalah berkat. Jadi ada berkat, ada ridho. Kalau kita punya harta banyak, punya berkat lebih bagus. Biar sedikit punya berkat lebih bagus. Demikian pula akhirat, ridhonya Allah. Kita bukan cari banyaknya pahala untuk mencari surga, itu hanya motivasi buat kita. Tapi intinya adalah kita beribadah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Dari tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Palu di Tanah Kaili untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, hingga kebiasaan umum umat muslim dalam mengisi hari-hari selama Ramadan, maupun keberadaan mereka para pedagang musiman, menjadi salah satu spirit dan semangat religius, sehingga seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan, wajib maupun sunnah, bisa lancar dan khusyuk hingga akhir Ramadan, untuk menyambut datangnya 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan umat muslim, untuk mengantarkan kembali pada fitrah atau kesucian, ibarat seorang bayi yang baru dilahirkan.